Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional menghadiri ritual adat HUT Keramat Patih Patinggi di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu 8 Maret 2025. Dalam kegiatan tersebut, pemimpin besar pasukan merah TBBR Pangalangok Jilah memberikan gelar kehormatan kepada Natalius Pigai dan Dudung Abdurrahman. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menghadiri proses ritual adat pemberian gelar kehormatan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu pagi 8 Maret 2025. Pemimpin besar pasukan merah TBBR Pangalangok Jilah memberikan gelar kehormatan kepada Menteri HAM Natalius Pigai sebagai Patih Nagari Benua Tarabit. Sedangkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman diberikan gelar penghormatan sebagai Panglima Banua Nagari Benua. Pemberian gelar kehormatan turut disaksikan langsung oleh para patih, panyente, penyanggah, dan para anggota TBBR. Dalam kunjungan Natalius Pigai dan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, disampaikan beberapa persoalan yang terjadi di Kalimantan Barat, sehingga perlu penanganan dan perhatian serius, di antaranya pelanggaran HAM, konflik agraria, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, hingga peredaran barang ilegal melalui jalur batas negara seperti narkoba. Pemimpin besar pasukan merah TBBR berharap melalui pemberian gelar kehormatan ini terjalin hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat adat dan negara, terutama untuk mengawal HAM. Pemimpin besar pasukan merah TBBR Pangalangok Jilah juga menyampaikan persoalan konflik agraria yang masih dihadapi oleh masyarakat adat untuk membela hak-haknya. Sebagai Panglima Penyanak Nagari dan Bapak Natalius Pigai sebagai Patih Benua Tarabit, harapan dan cita-cita yang sangat besar agar kedepannya pasukan merah TBBR dapat bersinergi dan penegakan HAM dan menjaga keutuhan NKRI dalam pertahanan nasional. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang keluhan masyarakat adat, di mana konflik agraria yang kini terasa mengesampingkan rasa keadilan. Berdasarkan data yang kami himpun, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,7 juta hektar dengan 925 warga masyarakat adat menjadi korban. Ini luar biasa dan ini akan saya pegang teguh untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa hal tadi yang disampaikan dari Panglima Jilah yang khususnya kepada saya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan tentang di perbatasan, termasuk bagaimana narkoba yang begitu merajalela. Tentunya ini akan kita waspadai dan saya akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk seluruh aparat agar turun ke lapangan sehingga jalur-jalur yang bisa kita tutup yang nantinya akan memberikan informasi-informasi maupun penyaluran-penyaluran narkoba termasuk pengaruh lainnya bisa kita antisipasi lebih baik dari awal sehingga ini bisa kita cegah. Dan beberapa saran masukan tadi dari Panglima Jilah juga bahwa
saya sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan bahwa kita tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Relung hati yang paling dalam. Dia akan tersimpan dalam sanubari. Dan hari ini juga di hadapan saudara-saudari sekalian, saya telah menjadi warga Dayak. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu ketika alam Dayak disakiti, sudah pasti Menteri HAM juga tersakiti. Alam Dayak diinjak, pasti Natalius Pigai diinjak. Ketika bumi Dayak teraniaya, pasti juga Natalius Pigai ikut teraniaya. Saudara dan saudari sekalian, ya, saya merasa kita memiliki tugas yang sama untuk menjaga alam, melestarikan alam, mencintai manusia, dan mencintai Tuhan di tempat ini. Dimulai dari kampung ini, dari tempat ini, di mana kita diberi gelar dari negara ini, negara Nagari Benua Terbit, saudara-saudara sekalian. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan 7 hal yang harus dilakukan para pemimpin. Di antaranya, perizinan usaha harus melalui masyarakat. Jika tidak, hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Karena menurutnya, manusia bertanggung jawab langsung dengan alam dan makhluk hidup yang ada di muka bumi, sehingga alam harus terus dijaga dan dilestarikan. Dari Kabupaten Mempawah, Tim Liputan 2 TV mewartakan.